Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat kabar baik yang saya banggakan, yang saya kasihi. Berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, kemarin kita sudah berbicara tentang iman. Landasan dari iman adalah firman Tuhan, landasan dari iman adalah sifat Allah, dan kita tahu ada 3 sifat Allah yang tidak dimiliki oleh manusia, 3 sifat yang hakiki yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah berdusta, dan dia tidak pernah gagal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat kabar baik, itulah sebabnya hari ini dalam segmen ini kita akan terus berbicara tentang iman, dan ini adalah bagian kedua yang akan kita bicarakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki iman, iman itu harus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana iman itu harus bekerja dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita akan menerima dan mendapatkan iman itu? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Alkitab memberikan kepada kita solusi bagaimana cara kita dapat menerima iman. Sehingga hari ini setelah mendengarkan segmen ini, saya yakin saudara sahabat kabar baik semua akan memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya akan bacakan sebuah kebenaran firman Tuhan untuk meninggikan kita di dalam bagaimana cara kita menerima akan iman itu, yaitu di dalam perjanjian baru Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, sahabat kabar baik, simak baik-baik kalimat ini. Dikatakan bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya keselamatan, tetapi iman pula merupakan sebuah pemberian Tuhan kepada saya dan saudara. Bagaimana cara kita menerima, mendapatkan iman adalah karena diberikan oleh Tuhan. Sahabat kabar baik, saya mau beritahu sahabat bahwa kalau ini pemberian Tuhan, maka Tuhan itu begitu selektif dalam memberikan iman atau memberikan sesuatu kepada manusia. Tuhan tidak ngawur, Tuhan bukan manusia sehingga bisa salah dan keliru. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu kepada seseorang, Tuhan sudah melihat dengan jelas bagaimana orang ini, apakah dia bisa menerima hal ini atau tidak, bagaimana apakah bisa dia menggunakan, mengelolanya atau tidak. Saudara sahabat kabar baik, Tuhan akan memberikan iman kepada saya dan saudara karena ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apakah sahabat siap atau tidak, apakah sahabat bisa menggunakan iman ini atau tidak. Itulah sebabnya mari buka hati sahabat, terimalah Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kepada sahabat sesuatu yang sangat berguna, adalah iman bagi sahabat kabar baik. Siapkan hatimu untuk menerima ini karena iman adalah pemberian Tuhan. Untuk memperolehnya itu diberikan oleh Tuhan, bukan hasil usaha. Sahabat, jalan ke toko manapun tidak akan ada yang menjual iman. Mungkin ada yang menjual berbagai macam barang-barang mewah, barang-barang antik, tetapi iman tidak akan ada yang dijual. Sahabat, punya uang sekarung pun tidak bisa membeli iman. Emang justru karena iman itu tidak diperjualbelikan. Sahabat, itu adalah pemberian Allah bagi saya dan saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menerima firman itu adalah dari mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak-banyak melihat program kabar baik, banyak-banyak mendengarkan program-program siaran TV, siaran radio, bahkan mendengarkan lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah, membaca firman Tuhan, dan orang lain mendengarnya, kita pun mendengarnya, mendengarkan khotbah-khotbah. Saudara yang terkasih, akan timbul
timbul iman di dalam kehidupan kita. Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak akan pernah ada timbul iman di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya perbanyak mendengar, baik lewat audio, visual. Saudara perbanyak mendengar. Itulah sebabnya program Kabar Baik senantiasa hadir buat kita. Ketika saudara melihat program ini, ketika saudara menonton tayangan ini, maka saya percaya akan timbul iman di dalam kehidupan sahabat Kabar Baik. Puji Tuhan, sahabat Kabar Baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah ketaatan akan firman Tuhan. Nah, ini perlu ketaatan. Selain mendengar, saudara, kita harus taat. Ada banyak janji-janji Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang tersirat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, Tuhan membutuhkan ketaatan kita. Kalau kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis akan timbul iman itu di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan akan firman Tuhan membuat kita mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan. Sahabat, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 itu dikatakan bahwa dari iman itu akan menuju kepada iman. Jadi kita start dari iman, iman itu akan menuntun kita kepada iman. Ini membutuhkan ketaatan. Saudara yang diberkati, sahabat Kabar Baik, tidak sembarang kita memulai dengan iman kemudian kita akan hancur mengakhiri dengan hal yang lain. Tuhan butuh ketaatan, konsistensi kita dalam menggunakan iman, dalam beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya sahabat Kabar Baik, mari gunakanlah iman ini dengan baik-baik. Ya, hal yang keempat, bagaimana cara kita memperoleh iman itu? Melalui sebuah pengujian, melalui sebuah pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, atau ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat Kabar Baik, ujian itu akan membuat kita punya iman semakin kuat. Bagaimana iman itu dapat bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sebuah masalah, ketika kita mengalami sebuah problem, ada tantangan, sakit, penyakit, masalah, persoalan ekonomi, keluarga, rumah tangga, digosip, difitnah, atau lain-lainnya. Sahabat Kabar Baik, semua ini adalah mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ujian membuat kita semakin hari semakin naik kelas kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Sahabat Kabar Baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kelima yang saya mau bagikan bagi kita di hari ini adalah berkat dari iman itu sendiri. Sahabat Kabar Baik, bukan hanya sahabat mengalami ujian dan pencobaan, tetapi dari iman pun kita akan memperoleh hasil, memperoleh berkat. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, dikatakan begini: sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia adalah iman kita. Sahabat Kabar Baik, hasil dari iman yang kita peroleh, hasil dari iman yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara, iman itu akan mengalahkan dunia. Dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan pencobaan, dunia ini penuh dengan berbagai macam tipu daya, berbagai macam persoalan. Tetapi jika kita punya iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Tuhan, maka iman itu akan mengalahkan dunia. Ingat, saya kembali, sahabat Kabar Baik, untuk memperoleh, mendapatkan iman itu adalah pemberian Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran, iman itu datangnya dari ketaatan mendengarkan firman Tuhan, dan iman itu datangnya dari hasil sebuah pengujian atau ujian di dalam kehidupan kita, dan iman itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga segmen ini akan menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.